Terlihat mungkin ya screen-nya di sini ya. Bahwa kalau misalnya kita akan kita merubah sedikit saja di bagian plain text ataupun di key dari enkripsinya, maka sekitar sekitar separuh dari outputnya itu akan mengalami perubahan, sehingga akan sulit diprediksi kira-kira apa hubungan antara plain text dengan ciphertext atau juga hubungan antara key dengan ciphertext-nya. Saya kira masih ingat dulu kita pernah membahas ada confusion dan diffusion. Masih ingat ya? Nah, itu adalah kalau kita hubungkan dengan avalanche effect ini, maka nanti akan sulit dicari hubungannya. Jadi, kalau dulu kita mencari mendefinisikan confusion diffusion itu semakin bagus ya, konsep tadi diimplementasikan, maka nantinya avalanche effect-nya akan semakin bagus juga. Jadi relasi antara input dan output atau relasi antara key dengan output nantinya akan semakin istilahnya seamless ya, tidak terlihat. Jadi misalnya kita mempunyai input, input gampangnya adalah kita misalnya mempunyai A, anggap aja ini A, B, C, ini plain text-nya. Kemudian kita gunakan key untuk algoritma tersebut. Misalnya kita menggunakan key-nya adalah X, Y, Z. Maka ya gampangnya misalnya kita mempunyai output adalah D, E, F seperti ini. Nah, dengan adanya konsep avalanche effect ini, maka jika kita mengganti A, B, C ini misalnya menjadi A, B saja, plain text-nya, dengan key tetap X, Y, Z, maka bukan berarti nanti output-nya ini akan berubah menjadi D, E saja, seperti ini. Kalau seperti ini kan gampang ditebak. Maka maksud dari avalanche effect ini adalah jika kita mengganti satu input-nya dari plain text ini, nanti efeknya di bagian output-nya di sini, output-nya ini akan sekitar separuhnya itu akan berubah. Jadi bukan berarti kalau kita dari ABC kemudian kita ganti menjadi AB, maka outputnya juga akan berubah dari DEF menjadi DE. Tapi nanti akan berubah secara separuhnya. Semakin banyak perubahan akan semakin bagus karena akan terlihat dan semakin sulit untuk bisa dideteksi. Nah, itulah merupakan salah satu konsep di dalam kriptografi. Kemudian dari algoritma DES yang kita implementasikan sebelumnya, di situ kalian sudah mengenal kelemahannya atau belum? Mungkin dari sudah baca referensi sebelumnya. Ada yang tahu kelemahannya? Belum tahu? Panjang key-nya terlalu pendek. Ya, salah satunya seperti itu ya. Dari Ilham Bayhaqi. Betul. Salah satunya adalah key-nya adalah relatif pendek. Jadi 56 bit yang dipakai situ. Meskipun sebenarnya yang dimasukkan adalah 64, tapi nanti akan dikurangi menjadi 56. Itu akan mempermudah, apalagi ini sifatnya adalah symmetric key. Jadi symmetric itu juga sangat berpengaruh panjang key-nya. Karena kalau di brute force dengan mesin sekarang itu mungkin waktunya sudah tidak terlalu panjang lagi untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan pada saat proses kriptoanalisisnya. Selain itu, selain panjang key-nya, apa kira-kira? Ada yang pernah dapat referensinya nggak? Nanti silakan dicari. Ya. Ada namanya semi-weak dan weak key untuk DES. Semi-weak, weak-nya itu weak lemah ya, bukan weak minggu. WEAK, weak, semi-weak. Gitu. Semi-weak key dan weak key untuk DES. Itu nanti silakan dipelajari apa kira-kira kelemahannya.
Jadi di dalam algoritmanya sendiri nanti DES itu mempunyai kelemahan di situ, salah satunya dari key-nya itu. Dari 56 bitnya itu kemudian akan terdapat beberapa key. Jadi ada beberapa key yang nantinya itu kalau digunakan itu akan membuat enkripsinya itu sangat lemah. Gitu. Semi weak dan weak key. Dan silakan untuk dicari. Itu untuk DES. Tetapi setelah ditemukan kelemahan itu, tentu saja ada usaha untuk memperbaikinya. Ada beberapa mekanisme yang nantinya digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi. Kelemahan itu yang tadi ya kita sebut sebagai misalnya panjang key-nya itu hanya 56 bit saja. Kemudian ada kelemahan yang lain yaitu kita sebut sebagai semi weak dan weak key tadi. Itu menjadi bagian yang perlu diperbaiki dari algoritmanya. Nah, akan tetapi karena DES itu sudah diimplementasikan secara luas, maka mengganti algoritma itu juga memerlukan cost yang tentunya juga perlu diperhitungkan. Sehingga solusi yang mungkin bisa diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang ada seperti biaya dan seterusnya, maka dicari usaha untuk apa kira-kira yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tadi. Salah satunya yaitu adalah dengan menggunakan, mungkin pernah dengar ada namanya triple dash. Jadi triple dash itu adalah merupakan salah satu usaha untuk bisa mengatasi kelemahan dari dash-nya itu sendiri, DES itu. Triple dash artinya adalah penggunaan algoritma atau implementasi algoritma dash itu nanti digunakan tidak hanya sekali, tapi sesuai dengan namanya, itu triple. Bagaimana kalau misalnya digunakan dengan jumlah yang lain, misalnya 2 kali, misalnya 3 kali atau 4 kali. Tentunya ada pertimbangan. Mengapa tidak 2 kali? Karena kalau 2 kali ada kemungkinan jika key yang digunakan adalah sama, apa kemungkinan yang terjadi? Ada yang bisa memperkirakan? Ada yang bisa memperkirakan? Sesuai dengan karakteristik dari symmetric algorithm salah satunya. Itu jika key-nya digunakan yang sama, ada kemungkinan nanti akan kembali lagi ke plain text-nya. Maka di situ dipertimbangkan menggunakan key yang berbeda. Jadi 2 kali enkripsi dengan 2 key yang berbeda. Itu kalau yang double. Kalau yang triple berarti 3 kali. 3 kali enkripsi dengan menggunakan key. Nah, key-nya ini ada berapa? Karena penggunaan key yang semakin banyak, tentunya juga akan membutuhkan cost lain yang lebih besar juga. Misalnya untuk menyimpan key-nya tadi. Ketika key yang digunakan, otomatis ada 3 data yang harus tersimpan di situ. Dan itu juga memerlukan storage. Ya, kalau hanya 1, 2 mungkin nggak masalah. Tapi bagaimana kalau jumlahnya sangat banyak? Karena mungkin usernya itu relatif banyak. Sehingga jika itu semuanya disimpan, misalnya sampai berapa ribuan atau puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, tentu saja storage-nya juga akan semakin besar. Maka kalau menggunakan 3, berarti nanti dikalikan 3 dari ukuran key yang sebelumnya digunakan. Itu juga menjadi pertimbangan selain masalah security-nya tentu saja. Salah satu solusi yang bisa digunakan lagi adalah digunakan 2 key saja. 2 key tapi 3 kali enkripsi. Di triple dash dengan menggunakan 2 key. Jadi misalnya menggunakan pertama digunakan key 1, kemudian digunakan key yang berikutnya dan berikutnya seperti itu. Itu untuk avalanche effect-nya. Nah, kemudian coba kita lihat berikutnya lagi ke masalah implementasi dari enkripsi. Jadi enkripsi yang kita gunakan itu mempunyai beberapa mode untuk implementasinya. Sebelumnya kita lihat di sini adanya padding. Saya kira pada saat implementasi kalian juga mengalami apa yang disebut dengan padding di sini. Sudah tahu kan ya?
Saya kira pada saat implementasi ini sudah menjumpai permasalahan ini. Message padding itu adalah seperti kita ketahui kalau penggunaan mengimplementasikan DES itu adalah kita harus memproses dalam bentuk blok. Jadi kita blok beberapa input yang ada atau plain text-nya itu kita proses dalam bentuk blok 64 bit di situ. Nah, bagaimana jika di blok terakhir itu ternyata jumlahnya itu tidak memenuhi, tidak pas. Nah, ini bisa terjadi. Maka di sini digunakan konsep padding di sini atau message padding di sini. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan atau metode yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan model seperti ini. Jadi kalau misalnya ini anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya ada satu blok ini kita anggap ada 8 bit di sini gampangnya. Kemudian bit yang tersisa hanya 3 saja. B1, B2, B3. Padahal harusnya satu blok terdiri atas 8 bit. Nah, bagaimana ini bisa diproses? Nah, tentu saja di bagian akhir ini perlu kita tambahkan bit-bit tambahan yang kita sebut sebagai padding tadi. Salah satu yang digunakan adalah dengan menambahkan ini ya, nilai 0. 0, 0, 0, 0 di bagian sisa yang kapasitas blok yang tersedia. Kemudian di bagian akhirnya itu adalah kita tuliskan berapa bit paddingnya yang kita tambahkan di situ. Misalnya di sini dari 8 bit yang terpakai hanya 3 saja. Nah, berarti ada 5 bit yang harus ditambahkan. Nah, di sini adalah kita tambahkan 0, 0, 0, 0, kemudian di bagian akhir itu nanti akan diberi informasi berapa jumlah 0 yang ditambahkan di dalam blok tadi. Nah, seperti di sini. Ini adalah 5-nya di sini. Ini menandakan terdapat 5 bit 0. Atau kalau kita anggap ini adalah merupakan byte, maka ini bisa menjadi 64 bit. 64 bit, kemudian di bagian akhirnya ini ya, dari satu blok ini terdapat 3 byte saja, byte 1, 2, 3, dan di akhirnya kita tambahkan angka 5, menandakan ada 5 byte yang ditambahkan sebagai padding. Ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan. Tentu saja masih terdapat beberapa metode lain yang bisa kita implementasikan, bukan hanya masalah menambahkan angka 0 saja. Nah, ini kemudian perlu diimplementasikan di dalam codingnya agar nanti pada saat encrypt dan decrypt itu bisa dilakukan dengan benar. Karena kalau antara decrypt dan antara encrypt dan decryptnya itu tidak sinkron, maka di bagian blok yang terdiri atas data dan padding seperti ini, algoritma atau kodenya tidak bisa mengenali nanti, sehingga ada error. Nah, ini perlu kita pastikan juga apakah ini sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau itu sudah diimplementasikan, saya kira itu bisa diketahui, oh ini ada masalah seperti ini. Tambahan. Nah, kemudian di dalam implementasi dari kriptografi sendiri atau enkripsi itu, kita mengenal adanya mode operasinya. Yang mungkin yang kita implementasikan sebelumnya itu hanya berupa kita membuat coding untuk melakukan transformasi dari plain text menjadi ciphertext. Mungkin hanya seperti itu saja. Tetapi di dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya yang sebenarnya itu nanti bisa dibuat menjadi mode yang berbeda. Meskipun tetap menggunakan algoritma yang sama. Nah, di dalam mode operasi di sini kita mengenal ada 2 mode. Jadi block dan stream. Ini sudah kita diskusikan ya di awal dulu ya. Di awal pembahasan kriptografi bahwa pemrosesan data input atau plain text-nya itu nanti bisa menggunakan block atau stream. Kalau block berarti plain text diproses dalam bentuk block, sedangkan stream itu adalah jika inputnya diproses dalam persatuan atau per unit
inputnya, bisa bit atau byte, 1 bit, atau mungkin 1 byte, dan seterusnya. Kemudian yang DES, seperti kita ketahui bahwa DES adalah merupakan algoritma simetrik kriptografi yang berdasarkan blok sistem. Jadi pemrosesannya adalah berupa blok. Tetapi di dalam prakteknya nanti dari algoritma DES itu sendiri bisa dinyatakan atau bisa digunakan untuk pemrosesan menjadi stream. Jadi yang asalnya blok itu bisa diimplementasikan dalam bentuk stream nantinya. Tergantung dari modenya ini. Maka kita mengetahui ada beberapa mode operasi. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Bisa jalan ini ya slide-nya ya. Next. Mode pertama ini adalah yang kita kenal sebagai electronic codebook. Codebook di sini ya. Atau sebagai ECB. Ini adalah merupakan pemrosesan yang dilakukan secara independen antar bloknya. Ini mungkin kita kenal di dalam implementasi secara umumnya. Bahwa suatu message atau plain text itu adalah diproses secara independen dalam bentuk blok-blok seperti yang kita implementasikan di DES kemarin. Kemudian setiap bloknya itu punya suatu value atau nilai yang kemudian nanti bisa disubstitute dalam bentuk suatu codebook yang ini menjadi namanya. Namanya menjadi codebook tadi. Ini mungkin lebih mudah kalau kita ilustrasikan dalam bentuk diagram seperti ini. Artinya adalah dalam diagram ini suatu plain text yang dinyatakan dalam satu blok ya, P1 di sini. Di dalam waktu T1, maka P1 ini akan diproses atau di-encrypt menggunakan kunci K sehingga hasilnya adalah C1. Di waktu berikutnya setelah ini selesai, maka dilakukan enkripsi untuk blok berikutnya di P2 di-encrypt menggunakan key dan didapatkan C2 dan seterusnya. Jadi ini sifatnya adalah independen antara setiap proses di sini. Ini mungkin seperti yang kita implementasikan ya yang sebelumnya itu di bagian yang pertama kemarin. Artinya adalah setiap pemrosesan blok ini adalah tidak saling terkait. Tidak ada kaitannya antara proses di sini dengan yang ada di proses yang kedua di sini. Tidak berkaitan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelemahan atau mungkin kelebihan? Ada nggak? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan di mode seperti ini? Atau ini sudah baik, sudah bagus untuk diimplementasikan dengan cara seperti ini? Tentu saja kalau kita lihat dari sisi security-nya. Ada yang punya pendapat? Satu blok diproses, dan seterusnya sampai dengan blok yang terakhir tadi. Ini adalah untuk enkripsinya. Untuk dekripsinya adalah yang di bawah ini. C1 didekrypt dengan K, dapatkan P1 dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau misalnya antara P1 dengan P2 nanti mempunyai nilai yang sama, bagaimana hasil untuk C-nya? C1, C2-nya? Sama, Pak. Sama. Betul. Jadi, jika P1 dan P2 sama, maka C1, C2-nya adalah sama. Dan ini akan bisa dimanfaatkan oleh attackernya. Kita masih ingat ya, mungkin dulu di pembahasan sebelumnya itu ada output yang mempunyai urutan yang sama di situ. Ada 3 huruf ya dulu dibaca contoh itu, 3 karakter yang sama, yang saling berurutan. Nah itu kalau digunakan untuk proses cryptanalysis itu akan merupakan informasi yang cukup penting, cukup berharga. Ada pola yang berurut lagi. Nah, itu kalau dilihat secara statistiknya itu nanti akan terdapat satu frekuensi yang kemungkinan nanti ini didapatkan dari plain text apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kan sudah pernah membahas ya sebelumnya itu
ada beberapa mode untuk cryptanalysis. Ada ciphertext only atau non ciphertext atau non plain text dan seterusnya di situ. Maka itu bisa menjadi salah satu analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode tadi. Sehingga di sini sebenarnya ini adalah bisa menjadi kelebihan dan juga sekaligus kekurangan. Jadi metode yang dibuat secara independen seperti ini. Kelebihannya adalah ini bisa diproses tidak saling berkaitan. Kalau salah satunya error misalnya, maka tidak mempengaruhi hal yang lainnya. Blok pertama ada masalah, mungkin blok kedua kan nggak ada pengaruhnya, tetap bisa jalan. Bisa dikirimkan dan bisa di-decrypt secara benar. Tapi jika P1, P2-nya sama misalnya, maka ini akan menghasilkan C1 dan C2 yang sama juga. Maka ini akan menjadi masalah, itu kekurangan. Maka kemudian dikenal mode yang berikutnya juga. Nah, ini salah satu kekurangannya, kekurangan dan kelebihan dari mode ECB di sini. Sesuai dengan karakteristiknya, untuk ECB ini adalah nantinya lebih cocok digunakan jika data yang diproses itu adalah relatif kecil. Jadi bukan data yang besar. Kalau data yang besar, ada kemungkinan nanti ada perulangan tadi. Sehingga mengakibatkan adanya bisa dianalisis secara statistik. Nah, untuk menghindari hal itu, maka sebaiknya untuk mode ini, ECB ini adalah digunakan untuk data yang ukurannya adalah relatif kecil. Data yang relatif kecil misalnya apa? Yang perlu untuk diprotek dengan menggunakan enkripsi. Yang tahu nggak kira-kira? Data apa? Yang ukurannya relatif kecil. Gampang ya. Saya nggak tahu. Ada yang punya pendapat? Ukurannya relatif kecil. Ada yang punya ide? Yang sering kita gunakan, mungkin tiap hari kita gunakan juga. Data apa? Coba kalau data yang ukurannya relatif besar, misalnya yang perlu kita protek, apa kira-kira? Sehingga kita tahu, oh ini data ini relatif besar, data ini relatif kecil gitu. Kalau yang data relatif besar, yang perlu diprotek dengan menggunakan enkripsi, misalnya, apa kira-kira? Foto atau video? Ya, bisa juga kalau itu digunakan dianggap penting mungkin ya. Ini di barang yang sifatnya itu personal atau private, kemudian perlu diprotek yang tidak bisa agar tidak bisa digunakan oleh orang lain. Bisa juga seperti itu. Nah, ukurannya kan relatif besar, bisa misalnya ratusan mega dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau data yang relatif kecil itu apa kira-kira? Yang sering kita gunakan, tiap hari kita gunakan saya kira. Kode atau teks? Ya, apa Imam? Kode atau teks mungkin? Ya, apa kira-kira? Password. Ya, password itu kan merupakan data yang relatif kecil, password itu. Paling ada berapa karakter itu? 10 karakter mungkin ya, kalau dibatasi hanya 8 karakter minimal misalnya seperti itu. Maka mungkin kita masukkan 10 karakter, yang relatif kecil. Maka penggunaan ECB ini adalah lebih cocok digunakan di dalam kasus seperti itu. Karena dengan adanya data yang ukurannya kecil tadi, maka perulangannya itu juga semakin kecil kemungkinannya. Dari sisi probabilitasnya itu akan semakin kecil. Sehingga sifatnya nanti akan sifatnya unik antar bloknya itu. Tidak banyak berulang. Itu untuk yang mode ECB. Kemudian kalau yang tadi sifatnya adalah terpisah antara satu blok dengan blok yang berikutnya. Nah, di sini dikenal mode yang lain, yaitu yang saling berkaitan, sehingga disebut sebagai chaining, block chaining, cyber block chaining.
Sama seperti sebelumnya, karena kita menggunakan misalnya DES dalam bentuk blok, maka message itu akan dipecah menjadi bentuk blok-blok tersendiri seperti yang tadi biasa. Kemudian pada saat proses enkripsinya itu nanti akan dikaitkan. Jadi saling berkaitan di dalam pemrosesannya. Sehingga mempengaruhi hasil yang ada di proses yang lain. Nah, ini adalah saling berkaitan. Dari sisi security-nya ini akan bisa lebih bagus karena meskipun nanti inputnya sama, ada kemungkinan outputnya adalah berbeda. Jadi akan semakin sulit untuk dianalisis. Misalnya attacker akan menerjemahkan, dia berusaha menerjemahkan itu. Dia mungkin akan kesulitan karena tidak tahu apakah ini output yang sama misalnya diakibatkan dari input yang sama atau input yang berbeda. Itu informasinya terbatas sekali. Nah, untuk itu di mode CBC ini, cyber block chaining, ini nanti akan lebih cocok digunakan untuk bulk data encryption. Jadi enkripsi data yang ukurannya relatif besar. Gitu. Kalau kita gambarkan, skemanya adalah seperti ini. Jadi kita mempunyai satu blok, misalnya dalam bentuk P1 ini. P1 ini kemudian nanti tidak langsung dienkrip, tetapi akan di-XOR-kan dengan suatu data yang disebut sebagai IV, initialization factor ini. Nah, data ini nanti akan di-XOR-kan, yang hasilnya nanti akan di-encrypt. Jadi kita lihat di dalam skema ini, apa yang di-encrypt itu sebenarnya adalah bukan P1-nya itu sendiri, tetapi hasil dari XOR-nya ini. Nah, XOR ini di-encrypt menjadi C1. Nah, hasil enkripsi ini kemudian akan menggantikan posisi dari IV ini, initialization factor ini, untuk di-XOR-kan dengan P2. Kemudian hasil dari XOR ini akan di-encrypt dan menghasilkan C2 dan seterusnya sampai didapatkan ke N atau PN di sini. Nah, PN ini nanti akan di-XOR-kan dengan CN-1. C-nya itu didapatkan dari sini. CN-1 artinya C dari proses N-1 dari proses enkripsi sebelumnya. Di sini kira-kira ya. Sini diambil di sini, kemudian di-encrypt, di-XOR-kan, kemudian di-encrypt, didapatkan CN-nya. Sedangkan untuk proses dekripsinya adalah kebalikannya. Nanti yaitu C1 yang didapat dari proses encrypt dari blok yang pertama ini nanti akan didekrypt. Kemudian C1 ini hasilnya akan di-XOR-kan dengan IV-nya untuk mendapatkan P1. Sehingga kita mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai dari IV ini kira-kira sama, beda, atau tidak ada kaitannya. Nilai ini. Initialization factor proses enkripsi dengan yang ada di proses dekripsi di sini. Kira-kira sama, beda, atau tidak berkaitan? Sama, Pak. Sama, betul. Jadi memang harus sama. Kalau nggak sama, ya nanti hasilnya nggak bisa didapatkan. Jadi untuk IV-nya ini adalah sama antara yang di proses encrypt dengan proses decrypt-nya ini harus sama. Nah, karena ada kesamaan seperti ini tentu saja akan memerlukan skema lebih lanjut lagi. Mengapa demikian? Nah, ini perlu dipikirkan. Bagaimana mengirimkan nilai ini ke sini? Nilai initialization factor IV ini ke sini. Apakah bisa diserahkan secara langsung? Ya, mungkin itu cara yang paling aman ya, karena nggak ada perantara. Tapi kan tidak mungkin. Nah, bagaimana untuk bisa malah mengirimkan ke destination-nya, ke receiver-nya, itu menjadi permasalahan. Ini untuk IV-nya ini. Karena ini harus sama. Karena kalau misalnya ini diketahui oleh attacker-nya, nah ini merupakan informasi yang cukup berharga nantinya bagi attacker. Jika dia mengetahui IV ini, maka dia akan bisa mencoba untuk mendekrypt dengan asumsi C-nya ini bisa didapatkan melalui proses interception
dari penyadapan di situ misalnya, maka nanti akan didapatkan C1 di sini. Nah, C1 didapatkan dengan mencoba, mungkin menggunakan brute force atau metode yang lain ya, dengan menggunakan ini nanti bisa didapatkan P1-nya ini. Meskipun tentu saja proses decrypt ini juga memerlukan key lagi di sini, ada key-nya lagi. Jadi di sini ada beberapa informasi yang perlu didapatkan. Selain K, ini adalah ini initialization vektornya ini juga. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kalau untuk yang ECB di sini yang diperlukan adalah K-nya. K-nya bisa diperlukan. Tapi kalau yang di ini CBC, cyber blockchaining ini ada informasi tambahan yang bisa kita anggap bisa memperkuat kekuatan dari algoritmanya. Karena beberapa ada tambahan informasi yang perlu didapatkan. Kemudian apa kira-kira yang menjadi masalah lagi? Ada enggak kira-kira? Bit Ya? flipping, Pak. Bagaimana misalnya? Kalau misalnya di C1 byte pertama diganti, nanti di P2 akan byte pertama juga keganti. Betul ya. Jadi kalau misalnya C1-nya itu error, ya baik sengaja atau enggak, tentu akibatnya bisa berantai juga. Jadi kalau misalnya C1-nya ini, misalnya pada saat pengiriman, jadi C1 ini akan dikirimkan dari sender ke receiver-nya. C1 dikirimkan, nah pada saat pengiriman, nah kita mungkin masih ingat di kuliah awal dulu ya, di sistem digital itu, bahwa nilai bit itu ada kemungkinan mengalami perubahan pada saat ditransmisikan. Karena mungkin faktor alam, ya mungkin karena mungkin pernah dibahas ya di sistem digital itu, ada perubahan cuaca misalnya, petir, nah, kemudian secara elektromagnetik dia akan merubah nilainya dari 0 menjadi 1 atau mungkin sebaliknya. Itu akan mengakibatkan error di sini C1, meskipun tentu saja ada mekanisme untuk pengecekan yang sudah kita bahas juga mungkin ya di digital atau mungkin juga di Jarkom itu. Mungkin masih ingat ada Hamming code dan beberapa metode untuk pengecekan, di error checking itu untuk yang di level pengirimannya, transmissionnya, bukan di level security-nya itu ya, level pengirim datanya. Kalau itu ada banyak algoritma yang bisa digunakan. Nah, jika misal terdapat error di sini, yang C1 di sini, maka C1 ini nanti yang sebenarnya akan digunakan juga untuk core dari hasil decrypt ini. Maka nilai decrypt-nya mungkin tidak masalah, misalnya C2-nya benar, K-nya benar, maka ini hasil decrypt-nya akan benar. Tetapi begitu dieksporkan dengan C1, maka nilai P2-nya ini yang kemungkinan jadi error juga. Ya. Sebenarnya prosesnya ini akan berlangsung terus. Jadi berhenti di sini di P2 ini. Demikian juga jika C2-nya ini error, maka nanti proses yang ada di berikutnya itu kan juga terpengaruh karena akan dieksporkan dengan nilai dari C2 itu. Ya, meskipun dari C1 dan C2 yang di sini, yang di sisi destinasinya adalah independen, tidak berkaitan antara C1 dengan C2. Kemudian nah tadi inisialisasi dan receiver-nya. Jika clear atau plain text, maka attacker-nya itu akan bisa tidak blok yang pertama. AI-nya itu ya kan digunakan untuk cryptanalysis. Jadi pengiriman IV-nya itu juga menjadi sendiri yang bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian ada lagi metode yang ketiga, yaitu cyber feedback. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa untuk implementasi dari DES itu, yang sebenarnya adalah berupa block-based encryption, enkripsi berbasis blok data, itu sebenarnya bisa diimplementasikan dalam bentuk stream suatu bit, urutan bit-bit yang ada. Nah, bagaimana caranya itu?
adalah bisa kita gambarkan seperti yang ada di sini. Ini tetap menggunakan initialization vector seperti ini. Nah, di sini ada register, ada shift register. Nah, shift register ini yang akan diinisialisasi. Kemudian di sini ada 64 bit, kemudian di encrypt. Ini sudah sesuai dengan ukuran dari DS atau dash. Outputnya juga 64 bit. Nah, berikutnya adalah dari register tadi diambil sejumlah S bit. Nih, berapa bitnya ini ditentukan sebagai variabel S bit. Nah, S bitnya ini yang kemudian di XOR-kan dengan P1-nya. Nah, tentu saja ukuran dari S bit ini adalah harus sama dengan ukuran P1. Karena operasinya adalah XOR. Jadi jumlah bitnya harus sama. Kalau misalnya ini dibuat secara penuh misalnya 64 bit, otomatis P1-nya juga 64. Kalau misalnya ini aja diambil ya, misalnya minimum ya, 1 bit, otomatis P1-nya juga 1 bit. Sehingga ini akan menjadi stream. 1 bit berarti kan stream di sini. Bukan blok lagi yang diproses. Meskipun ini untuk enkripsinya ini tetap menggunakan blok. Karena ini adalah menggunakan asumsi kita menggunakan dash nanti. Tetap dalam bentuk 64 bit. Tetapi hasil C1-nya ini akan menjadi stream C1 ini. Ya, karena diambil dari berapa bit S-nya ini. Tergantung S-nya berapa. Kalau S-nya 1 berarti jadi stream. 1, 1 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini S-nya, ya, sejumlah S bit tadi, ini akan digunakan untuk proses berikutnya, untuk blok berikutnya. Ini masuk ke register lagi, digunakan untuk shift register. Jadi nilai dari S-nya ini nanti akan dimasukkan ke register, ini shift. Ya, di sini bisa kita artikan sebagai left. Di shift ke kiri. Kemudian nanti akan mengikuti proses yang sama, di encrypt 64 bit lagi, diambil S bit lagi dan seterusnya, di XOR-kan dengan P2 dan seterusnya sampai nanti didapatkan yang terakhir di sini. Sedangkan untuk decrypt adalah sama, di kebalikannya. Nah, di sini adalah untuk proses S-nya atau untuk informasi tentang register itu adalah diambil setelah proses XOR, setelah operasi XOR ini. XOR kemudian diambil, dimasukkan sebagai informasi untuk S bit-nya. Ini beberapa karakteristik yang berkaitan dengan CFD. Ya, seperti halnya untuk yang berbasiskan chaining, jadi mode yang berbasiskan chaining. Jika ada satu error, maka itu bisa propagate, jadi bisa berakibat atau menyebar ke beberapa blok setelahnya. Tergantung berapa blok yang terpengaruh di situ. Itu adalah salah satu masalah juga kalau yang berkaitan chaining. Tapi kalau independen tadi error 1 tidak terpengaruh ke blok yang berikutnya, tetapi akan ada kemungkinan bisa dianalisis jika mempunyai input yang sama, maka outputnya adalah sama juga. Jadi merupakan plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang mungkin dilakukan adalah meminimalkan kekurangan yang ada tadi. Kemudian yang keempat adalah OFB. Ini juga masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi berupa stream juga, tapi ada sedikit perubahan. Kalau kita perhatikan di sini, apa kira-kira perubahannya? Masih ingat nggak tadi? Yang terlihat di sini. Kalau kita bandingkan dengan mode sebelumnya. Kita kembali ke slide berikutnya. Ini yang cyber CFD. Ini sebelumnya tadi. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang OFD, output feedback, ada sedikit perubahan di situ. Ada yang bisa mengenali apa perubahannya? Untuk yang lanjut ke setelahnya itu setelah di XOR atau sebelum di XOR? Ya, betul. Lihat
pergeseran. Nilai S-nya itu apakah diambil dari sebelum atau setelah XOR-nya. Nah, kalau yang di sebelumnya tadi itu adalah diambil setelah XOR. Sedangkan yang di output feedback OFB ini adalah diambil dari sebelum XOR-nya. Mungkin nanti bisa dianalisis apa kira-kira perbedaannya. Kalau diambil sebelum dan sesudah XOR di sini. Mungkin nanti ada pendapatnya itu ya. Apa kira-kira bedanya di situ? Jika ini dikaitkan misalnya adalah dengan proses deskripsinya misalnya. Nah, ini silakan untuk dianalisis apa kira-kira bedanya. Nah, ini adalah untuk yang output feedback atau OFB. Nah, OFB di sini adalah dikatakan bahwa bit error-nya tidak propagate ke proses berikut. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kelima, modenya adalah counter. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, mode counter di sini. Atau juga bisa dianggap sama juga dengan OFB, tetapi ini encrypt counter value rather than any feedback value yang ada counternya. Kalau kita lihat apa persamaan perbedaannya? Yang pertama tadi adalah sifatnya adalah independent, jadi tidak menggunakan change. Hanya bedanya di sini adalah yang counter di sini nanti ada increment counternya itu, increment. Kemudian proses encrypt-nya ini adalah dilakukan terhadap counternya dan hasil dari encrypt itu akan di XOR-kan dengan P1-nya. Di P1 di XOR dengan hasil enkripsi counter, hasilnya adalah C1. Nah, sesuai dengan sifatnya ini, maka prosesnya kira-kira ini lebih cepat atau lebih lambat kalau misalnya dibandingkan dengan yang chain, yang OFB atau CFB, sesuai dengan karakteristik seperti ini. Bagaimana kira-kira? Lebih cepat atau lebih lambat kalau dari sisi speed-nya? Mungkin lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa kira-kira? Karena dia nggak perlu nunggu hasil feedback dari yang blok sebelumnya. Iya, betul. Jadi di situ memang ini lebih cepat karena bisa paralel nanti. Jadi langsung saja nanti dipecah-pecah gitu kan, counternya bisa ditentukan. Ini counter ke berapa, counter berapa dan seterusnya. Itu nanti bisa di-encrypt, mungkin bisa di-encrypt secara hampir bersamaan waktunya. Kemudian bisa setelah itu langsung diproses dengan XOR-nya dengan masing-masing plain text-nya P1, P2 dan seterusnya. Jadi bisa satu waktu yang sama ya, tergantung juga dengan kemampuan dari mesinnya misalnya. Kalau implementasinya di hardware itu ya harusnya memang lebih cepat kan ya daripada di software karena langsung di proses di hardware-nya itu lebih cepat. Di sekali jalan itu bisa langsung dilakukan. Nah, kalau yang menggunakan konsep chain tadi, keunggulannya adalah dia saling berkaitan. Tapi itu juga bisa menjadi, kalau dari sisi yang lain, menjadi kelemahannya juga. Jadi bisa kelemahan, bisa kelebihan. Nah, kemudian untuk proses encrypt-nya, tadi dari P1 mendapatkan C1. Nah, C1 ini kemudian nanti akan di XOR-kan dengan hasil encrypt dari counter 1. Jadi sini harus ada sinkronisasi lagi antara proses encrypt dengan proses decrypt-nya. Jangan sampai nanti counternya itu berbeda. Counternya berbeda, nanti hasil encrypt-nya juga berbeda juga. Sehingga setelah di XOR-kan dengan C1, nanti P1-nya akan berbeda. Maka di sini dilakukan sinkronisasi juga. Counter nilainya berapa dan seterusnya. Ini terlihat lebih simpel sebenarnya ya. Jadi encrypt, kemudian XOR, sudah. Ini encrypt, ini XOR juga. Jadi lebih simpel. Jadi karakteristik dari XOR itu adalah memang seringkali digunakan untuk proses enkripsi. Bahkan yang menggunakan one time password itu sering hanya menggunakan XOR saja tanpa menggunakan algoritma yang rumit, hanya di XOR-kan, tapi hanya digunakan sekali aja. Setelah itu ganti lagi dan seterusnya. Karena prosesnya adalah sangat simpel dan cukup bagus untuk bisa didapatkan. Jadi sifatnya adalah reversible XOR itu.
Kalau di XOR-kan dengan hasilnya, maka dia akan kembali lagi ke nilai awalnya. Masih ingat nggak ya karakteristik dari XOR ya? 00 nilainya berapa? Ingat nggak? Jangan-jangan kita bahas XOR tapi ternyata lupa nilainya. 00 berapa? 0. 0, Berapa? 0 ya. 01 1, 1. 1 1 0 1. 1, 1 1 1 0. 0 ya jadi gitu. Jadi itu sering digunakan untuk proses itu enkripsi. Sering menggunakan model seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan dan ada kelemahan dari counter tadi. Jadi kelebihannya adalah ini bisa digunakan untuk proses enkripsi secara lebih cepat. Karena sifatnya adalah paralel tadi, bisa digunakan secara bersamaan. Jadi sangat cepat. Kemudian untuk stream ini tadi sudah kita bahas jelas ya untuk streamnya, yang mana saya kira tidak ada kesulitan ya untuk memahami stream ya. Intinya adalah stream itu adalah bisa diproses per bit atau per byte-nya. Itu berbeda dengan yang block. Tapi dari algoritma block itu sendiri seperti yang tadi kita gunakan untuk pembahasan di mode chaining tadi, misalnya di OFB tadi atau CBC tadi juga bisa digunakan dalam bentuk diimplementasikan dalam mode stream juga. Jadi bisa block menjadi stream, bisa dilakukan seperti itu. Ada yang tahu beberapa contoh algoritma yang menggunakan mode stream yang cukup populer? Ada tahu nggak? Yang pemrosesannya adalah per bit atau per byte, bukan blok. Belum ada yang tahu ya? Baik. Contoh dari streamnya. Jadi kalau menggunakan yang gampang adalah dengan menggunakan ini tadi yang kita bahas, menggunakan XOR-nya di sini. Key-nya kemudian diproses dari pseudo random byte generator. Tahu kan ya pseudo random maksudnya? Apa artinya random dan pseudo random? Ada yang tahu kan ya? Maksudnya sudah tahu semua ya? Iya, Pak. Tahu ya? Oke. Jadi bilangan itu kalau random itu akan semakin bagus karena distribusinya akan merata. Akan semakin sulit untuk bisa dianalisis secara statistik. Mana yang sering muncul, mana yang jarang muncul dan sebagainya itu akan sulit untuk diketahui. Tetapi jika datanya itu tidak random, kita akan lebih mudah untuk menganalisis. Misalnya huruf A itu akan semakin tinggi frekuensi untuk digunakan. Misalnya huruf X itu frekuensinya paling rendah dan sebagainya. Tapi kalau semua itu merata, maka analisis untuk stegonya itu akan sulit untuk dijadikan sebagai bahan cryptanalysis karena nanti tidak ada bahan yang menunjukkan ke arah mana kira-kira plain text-nya itu didapatkan. Ini semuanya sama. Maka untuk uji randomnya itu juga menjadi hal yang penting juga. Gitu. Nah, tetapi untuk mendapatkan nilai random itu sendiri itu adalah juga relatif sulit. Jadi bukan relatif, memang sangat sulit ya, yang benar-benar random itu. Yang bisa didapatkan itu mungkin hanya sifatnya adalah pseudo random yang hanya mendekati nilai randomnya. Yang tentu saja itu juga tidak benar-benar random karena apa? Karena mesti ada polanya nanti untuk mengenerate bilangan itu. Kan mesti ada rumusnya. Rumusnya bagaimana untuk mendapatkan pseudo random dan seterusnya. Yang disebut sebagai pseudo random generator. Ini ada rumusnya untuk mendapatkan pseudo random generator ini. Ini yang digunakan sebagai key-nya. Nah, key-nya kemudian di-XOR-kan dengan plain text untuk menjadi ciphertext. Nah, di sisi lain nantinya key-nya nanti dengan key yang sama yang digunakan gitu. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan streamnya. Tentu saja masih banyak algoritma lain ya, yang tidak sesimpel ini. Ini adalah contoh yang cukup simpel tentang stream cipher. Tapi secara umum skemanya adalah sama seperti ini. Masih banyak contoh yang lain seperti ARC4 dan sebagainya, algoritmanya.
Nah, seperti itu. Kemudian mungkin sudah pernah kita diskusikan sebelumnya bahwa untuk kuliah kita ini kita rencanakan tidak menggunakan evaluasi tulis ya. Jadi kita menggunakan evaluasi yang sifatnya itu praktek seperti halnya yang kemarin kita lakukan, yaitu demo untuk implementasi DES dan sebagainya. Nah, implementasi DES yang kita gunakan sebelumnya itu nanti kita gunakan untuk proses yang berikutnya. Proses berikutnya apa? Nah, ini mungkin bisa saya jelaskan di sini. Sebelumnya kita sudah mengimplementasikan DES itu dalam anggap aja satu mesin seperti ini. Ada encrypt, ada decrypt. Inputnya plain text, outputnya adalah ciphertext. Key-nya adalah bisa kita tentukan. Nah, bagaimana kira-kira untuk implementasi di dalam realitasnya? Kita coba aja. Misalnya seperti ini, kita mempunyai dua mesin, misalnya seperti ini. Misalnya kita sebut sebagai mesin A, kemudian ini adalah mesin B. Nah, kalau misalnya kita tahu apa misalnya WhatsApp misalnya gitu ya, gampangnya chatting gitu ya. Nah, WhatsApp itu menggunakan WhatsApp itu datanya di encrypt atau enggak kira-kira? Kalau dari informasi yang kita dapatkan itu. Atau dalam plain text dalam pengirimannya? Di encrypt. Di encrypt. Di sisi mana enkripsinya kira-kira? Mungkin kita pernah mendapatkan informasi ada end-to-end encryption gitu kan ya dari WA-nya sendiri ya. The connection is implemented by end-to-end encryption. Nggak salah seperti itu tulisan. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan kira-kira? Coba misalnya kita menuliskan mengirimkan data misalnya ITS misalnya. Ini kalau kita gunakan di mesin A, maka nanti mesin A ini dia akan mengirimkan. Dia akan mengencrypt, kemudian mengirimkannya ke mesin B. Kemudian mesin B akan mendecrypt dengan algoritma yang sudah ditentukan dan key-nya sudah ditentukan untuk mendapatkan plain text-nya kembali. Itu adalah ITS. Nah, ini kita lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita implementasikan sebelumnya di situ. Kita sudah mengimplementasikan algoritma DES. Nah, sekarang kita coba untuk dalam bentuk seperti ini. Jadi kita asumsikan ada dua mesin, ada mesin A, ada mesin B. Mesin A dan mesin B ini saling berkomunikasi, misalnya dalam bentuk chattingan, misalnya dalam WA. Nah, kemudian di sini agar nanti bisa menghindari, nah, misalnya di sini ada C. Nah, misalnya adalah Alice, ini Bob. Nah, C-nya ini misalnya Charlie. Ya, Alice, Bob, dan Charlie. Atau kalau di Indonesia mungkin ya kita ubah menjadi Agus, Budi, dan siapa C-nya? Siapa? Ya, gampangnya Cica misalnya gitu ya. Agus, Budi, Cica gitu ya. Itu Alice, Bob, dan Charlie yang internasional itu kan ya. Nah, misalnya gini adalah nanti A ini mengirimkan ke B agar tidak bisa diintercept oleh C, maka data ini harus di-encrypt terlebih dahulu. Nah, untuk enkripsinya kita gunakan implementasi DES sebelumnya. Nah, kita anggap aja menggunakan DES. Dalam bentuk skenario seperti ini, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan di sini di dalam pengiriman data? Apa kira-kira pertimbangannya? Apa yang perlu kita pertimbangkan? Satu, apa? Algoritma antara receiver dengan sendernya. Bagaimana?
sama kan ya. Kalau enggak kan nggak bisa. Benar nggak? Encrypt-decryptnya. Makanya. Yang kedua apa? Key exchange mungkin. Ya, key-nya. Key-nya harus sama. Key-nya harus sama. Ada lagi nggak? Apa berikutnya? Key-nya harus sama. Terus? Ya, mungkin nanti pada saat implementasi bisa ketemu kira-kira ada apa masalahnya yang dibutuhkan di situ ya. Nah, yang pasti adalah kita mencoba untuk mengimplementasikan tadi. Kita buat komunikasi antara dua mesin di sini. Komunikasi dua mesin sudah dipelajari ya di kuliah yang sebelumnya ya. Sudah kan ya? Prokjar? Sudah, Bu. Sudah kan? Ya sudah. Sudah kan ya? Ya nggak masalah berarti kan ya. Di Prokjar kan sudah pernah. Nah, itu kita coba ini. Jadi gampang aja. Jadi dari mesin A ke mesin B itu nanti akan bisa berkomunikasi dengan data yang sudah terenkrip. Jadi misalnya datanya adalah tulisan ini ITS seperti itu. Kemudian ini nanti kita tuliskan misalnya ITS. Kemudian mesin A ini akan secara otomatis dia akan melakukan encrypt. Kemudian mengirimkan ke B. Ke B, dari B kemudian akan menerima, dia otomatis melakukan decrypt untuk mendapatkan plain text ITS seperti ini. Nah, berarti apa? Mesin A dan mesin B di sini harus sudah tahu key-nya apa yang digunakan. Nah, itu. Nah, untuk tahap ini mungkin kita asumsikan saja mesin A dan B sudah tahu gitu dulu aja. Mungkin nanti berikutnya ya kita buat, kita tingkatkan lagi sehingga mesin A dan mesin B nanti bisa melakukan key exchange misalnya seperti itu. Apa metode key exchange-nya? Banyak, ada beberapa metode key exchange yang bisa kita implementasikan berikutnya. Nah, untuk yang tahap ini kita coba dulu adalah untuk bisa membuat seperti ini dulu. Jadi bisa di-encrypt, bisa di-decrypt secara langsung. Jadi nanti teksnya ini bisa di-encrypt oleh A ini, mesin A ini secara langsung begitu misalnya di enter klik, ya itu sudah langsung di enter dan terkirim ke B. Kemudian B-nya nanti bisa langsung membaca dalam keadaan sudah ter-decrypt. Dengan asumsi masing-masing sudah tahu key-nya. Jadi untuk saat ini bisa kita asumsikan dulu misalnya. Sudah tahu key-nya. Tapi kalau sudah ingin membuat lebih advance lagi dengan menggunakan key exchange, tidak apa-apa, bisa dicoba juga. Minimal adalah asumsi sudah diketahui apa kuncinya di A dan di B-nya. Ya, itu ya. Tapi jika ingin melakukan yang lebih advance, dilakukan key exchange, maka itu juga lebih bagus lagi. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Atau jelas tentang apa yang perlu dibuat di sini? Ada nggak? Jelas semua? Halo? Suara saya bisa terdengar? Terdengar. Terdengar. Berarti Ya. Ya. Gimana? berarti ini tugasnya membuat semacam untuk chat antara dua klien di mana teks yang mereka kirimkan saling di-encrypt dan di-decrypt gitu. Iya, betul. Untuk tahap ini boleh diasumsikan misalnya apa? Key-nya itu sudah sama-sama tahu. Tapi kalau ingin membuat lebih advance, itu bisa ditambahkan key exchange tadi. Tapi itu belum kita bahas itu ya.
key exchange-nya bagaimana caranya. Tapi kalau sudah tahu ya nggak apa-apa. Key exchange-nya itu. Banyak metode. Tapi minimal kita sudah bisa mengimplementasikan untuk komunikasi menggunakan proses yang encrypt-decrypt ini. Seperti itu. Nah, ini kalau pas offline itu biasanya kita bisa kita buat secara langsung menggunakan komunikasi langsung gitu. Tapi secara sekarang karena sistemnya online, ya mungkin bisa kita untuk implementasinya. Kemudian untuk metodenya atau ini boleh dikerjakan maksimum 2 orang. Jadi boleh sendiri, boleh 2 orang saya kira. Terserah bagaimana. Bisa sendiri, bisa Ya, berarti requirement-nya yang penting bisa ngirim gitu aja, Pak? Ya, jadi kita seperti yang kita pelajari di Prokjar itu kan ya, itu bisa ngirimkan data. Nah, ini kemudian kita buat data yang terkirim itu adalah dalam keadaan terencrypt dan nanti bisa didecrypt oleh receiver-nya. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Berarti minimum requirement-nya itu mengirimkan dengan di-encrypt terlebih dahulu, terus di-decrypt di pihak lainnya gitu ya, Pak? Iya, jadi sama aja sebenarnya itu. Yang asumsi dasarnya itu adalah nanti key-nya itu sudah saling mengetahui. Key untuk disk-nya itu. Kalau realnya untuk realnya nanti kan A dan B itu dia belum tahu itu apa, dia kan belum tahu untuk realnya itu. Nanti perlu mekanisme sendiri. Tapi untuk tahap ini itu bisa diasumsikan misalnya A dan B sudah tahu apa key yang digunakan. Itu yang bisa diasumsikan. Tapi kalau misalnya akan digunakan key exchange, skema key exchange itu juga boleh, silahkan. Itu lebih advance lagi. Tapi belum kita bahas sampai di situ. Mungkin pernah ada implementasi itu, ya nggak apa-apa, bisa dicoba. Key exchange. Tapi kalau belum, itu bisa diasumsikan A-nya sudah tahu. Misalnya kunci A-nya adalah informatika. Nah, B sudah tahu bahwa key-nya adalah informatika. Gitu. Itu asumsi dasar. Itu. Nah, nantinya bagaimana untuk mencari key-nya itu? Bahwa key-nya adalah sama-sama informatika. Itu ada mekanismenya nanti. Tapi kita belum bahas sampai situ. Gitu maksudnya. Permisi Pak, mau nanya. Untuk implementasi DS-nya pakai yang dari tugas sebelumnya ya? Atau dari library gitu? Ya, menggunakan yang sebelumnya. Jadi berseri ya, itu ada kelanjutannya itu. Nanti kalau nggak dipakai lagi kan eman-eman nanti sudah diimplementasikan nggak dipakai gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Berapa lama waktunya? 1 minggu? 2 minggu?
Iya, Pak. 2 minggu ya. Ya wes, 2 minggu boleh. 2 minggu ya berarti ya. 2 minggu dari sekarang berarti sekarang tanggal 19 berarti minggu depan itu 25, 26 berarti lagi di awal November berarti ya, mulai tanggal 1 itu ya untuk demonya ya. Mulai tanggal 1 November itu sampai 1 minggu lah kira-kira nanti. Ini bisa lama berarti 3 mingguan mungkin ya. Ya wes, mungkin itu. Ada lagi? Kalau misalnya nanti menggunakan kelompok 2 orang misalnya, maka usahakan semuanya bisa berperan di situ. Jangan yang satunya ngikut aja ya, karena nanti antar anggota itu tidak mesti sama hasilnya itu. Bisa berbeda kontribusinya dan juga untuk penilaiannya. Jadi antar anggota itu tidak mesti sama, tergantung mana yang perannya lebih banyak dan seterusnya. Kalau mau sendiri boleh maksimum 2 satu kelompok. Jadi ada semuanya berperan di dalam pembuatannya itu. Untuk bentuknya saya kira bisa misalnya disimulasikan. Jadi komunikasi. Pernah membuat VM nggak? Kalau yang di Prokjar menggunakan apa dulu? Untuk komunikasinya bagaimana? Kalau Kan dulu beda-beda kelasnya ya. Kalau dulu di kelas saya lokal sih Pak. Jadi nggak pakai VM atau external server yang mengkoneksikan antara satu sama lain gitu. Simulasinya semua di satu mesin. Untuk ngecek komunikasinya bagaimana? Kalau kami dulu itu kalau misalnya konsol app yang di command line berarti ada dua command line dibuka gitu. Dan kan nanti mereka kalau servernya jalannya di localhost, mereka yang penting komunikasi via localhost gitu. Ya sebenarnya bisa dibuat VM juga kan ya untuk komunikasi 2 mesin itu ya. Pernah membuat nggak? Pernah sih Pak, tapi ya kalau pakai Docker gitu, kontainer jalan. Ya, jadi kita bisa membuat VM gitu, kemudian nanti bisa di-set untuk menghubungkannya gitu ya. Atau bisa juga untuk mengecek komunikasi yang mungkin ada yang dari kelas Prokjar yang lain bagaimana? Yang sebelumnya kan banyak kelas di situ. Macam-macam yang bisa metode yang digunakan. Ada lagi yang dari kelas yang lain di Prokjarnya? Oke. Untuk komunikasinya bagaimana? Untuk mengecek komunikasi antar mesinnya itu bagaimana? Ya, ya, baik. Itu mungkin nanti saya komunikasikan dengan asisten dulu ya, agar sinkron nanti pada saat demonya. Itu, ini mungkin asisten bisa saya minta untuk memberikan gambaran ya. Kira-kira kalian bisa kapan? Maksudnya meet dengan asisten begitu? Betul. Mungkin nanti dikoordinasikan lagi saja mungkin, Pak.
langsung dari kalian ke asisten langsung. Iya mungkin Pak, tapi Ya, mungkin silakan. ya. Jadi ini aja wes biar gampang nanti demonya ya, biar nggak salah paham nanti. Nanti silakan dikoordinasikan. Saya kira semuanya bisa Zoom atau apalah meet bareng gitu dengan asisten. Apa nanti yang diperlukan untuk demonya gitu. Bagaimana? Mungkin nanti saya komunikasikan dengan asisten, dengan kawasnya. Apakah seperti itu? Koordinatornya siapa? Rovita ya? Iya Pak. Ah, yang koordinator di kelasnya ya? Iya Pak, baik Pak. Nanti saya koordinasi sama teman-teman terus sama Mas Wabes juga. Ya, ya harapannya kita semua bisa mengimplementasikan dengan benar dan baik. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya kira untuk koordinasinya bisa dilakukan secepatnya aja agar waktunya nanti bisa mencukupi ya untuk pembuatannya gitu. Kalau mundur-mundur khawatirnya nanti waktunya sudah lewat nanti kan ya. Tahu-tahu sudah 2 minggu nanti. Gitu. Yes. Setelah ini mungkin saya kontak untuk kawasnya. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Ya, ada. Untuk koordinatornya Rovita ada ini yang bisa saya kontak kalau misalnya saya ingin menginformasikan sesuatu yang aktif. Oh iya Pak. Apakah email atau apa yang Pak? ya? WhatsApp kah? Boleh. Yang aktif pokoknya. Email juga boleh. Ya, email dan WA ya. Oke. Yang belum absen silakan absen dulu. Baik, kode absen sudah saya kirimkan di chatnya, silakan absen masing-masing. Baik, ini kontaknya ya. Oke. Baik, yang belum absen silakan absen di situ. Sudah saya kirimkan di chat. Ya, kalau bisa untuk koordinasi dengan asisten itu dilakukan secepatnya agar nanti waktunya cukup. Itu ya, Rovita ya. Ya Pak, ini sedang koordinasi sama teman-teman juga. Oke, baik. Ya wes. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya kira kita akhiri dulu. Silakan yang belum absen untuk absen dulu. Kode absen. Akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.